Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia budi zodiak, yang mana pada hari ini kita ingin menyampaikan daripada sifat wataknya orang yang terlahir Capricorn. Orangnya sifatnya berhati-hati dan selalu mendaki biar lambat asal selamat, karena suatu masa mereka pasti akan sampai ke puncaknya. Demikian juga dengan mereka yang lahir pada ketika ini. Apabila saat-saat ini anak yang lahir Capricorn ataupun yang lahir apapun, jangan lupa sebelah kanan diazankan, sebelah kiri dikomatkan. Bagi yang berkeyakinan muslim, itu yang berkeyakinan lain, mohon maaf, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita beraman ma'ruf nahi mungkar, itu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, karena masih bisa kita menjadi pahlawan diri kita, pahlawan keluargamu dan pahlawan lingkunganmu. Untuk yang Capricorn, orang-orangnya ini penyabar dan serta tabah, serta sanggup menghadapi rintangan hidupnya. Segala pekerjaan dan soal dipandangkan berdasarkan kenyataan. Jadi tidak percaya dengan adanya gaib. Jadi ini orang yang lahir di tanggal 21 Desember sampai 21 Januari. Jadi orangnya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Kamu berpikiran logis dan tidak dipengaruhi oleh sifat daripada sentimen. Jadi tidak irian orangnya. Mereka bertindak hemat dalam segala hal, hingga kadang-kadang hampir mendekati sifat untuk kepentingan pribadi. Orang Capricorn ini tidak suka bergantung kepada orang lain. Lagi pula mereka selalu memikirkan untuk hari esok. Hal ini dapat membuat mereka agak pelit, tapi mereka giat dalam sebuah pekerjaan. Jadi kamu ini yang lahir Capricorn, mereka ini kadang-kala diartikan pelit, padahal hemat itu nikmat. Capricorn, kami punya tanggung jawab besar kepada dirimu. Bagaimana supaya menjadi orang-orang yang hebat, bisa diandalkan. Jadi wiridnya kamu yang lahir Capricorn, bila kamu hari Minggu, maka wiridnya harus dibedakan dengan hari Sabtu, Jumat, seperti itu. Kenapa? Hari itu berbeda. Apabila kamu Minggu, ya Hayyu ya Qayyum 500 kali, karena langit dan bumi diciptakan di hari Minggu. Senin, ya Rahman ya Rahim 500 kali, karena diciptakan bintang di langit. Selasa, ya Malikul ya Kudus 300 kali, karena Selasa ini air dan tumbuh-tumbuhan. Rabu, ya Kasiru ya Muntaha 700 kali, karena Allah membagikan rezekinya. Kamis, ya Aliyu ya Azimu 800 kali, karena surga dan neraka diciptakan di hari Kamis. Jumat, ya Kapi ya Muni 600 kali, karena diciptakan Nabi Adam dan Nabi Adamnya saja diciptakan di hari Jumat. Sabtu, jadi hari Jumat tadi ya Kapiyah Muni ya saudaraku ya. Jadi 600 kali. Kamis, ya Aliyu ya Adimu, diciptakannya surga dan neraka di hari Kamis, maka wiridnya adalah ya Aliyu ya Adimu 800 kali. Jumat, ya Kapiyah Muni 600 kali. Sabtu, ya Fatahu ya Rozaku. Jadi kamu yang lahir Capricorn, karena semua itu ada aturannya. Ibaratkan kita minum obat ya sehari 3 kali, kadang-kala obatnya ya berbeda. Jadi Rasulullah bersabda, untuk hari besarmu cari hari terbaikmu. Jadi hari Sabtu ini disempurnakan semua makhluk yang ada di bumi. Semut tidak bisa tidur, cecak tidak bisa terbang, tapi makanannya yang terbang-terbang. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi yang perlu kita sampaikan, seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Capricorn,
Yang perlu saya sampaikan di hari ini adalah bagaimana caranya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Menggunakan wafak untuk kamu lebih percaya diri, ataupun diartikan jimat ya silakan, diartikan itu pegangan hidup ya silakan, dipakai ya monggo, tidak pun ya tidak masalah. Jadi wafaknya itu saudaraku, ini kita tulis di sini saudaraku, kita tulis di sini wafaknya akan kita tunjukkan kepada pemirsa Setiabudi Zodiak. Insyaallah ya Allah. Jadi ini saudaraku, ini yang harus ditulis. Wafaknya agak lama sedikit. Nah, perhatikan saudaraku menulisnya di kertas putih menggunakan tinta hitam ataupun minyak misik camparon yang dijual di perlengkapan alat sholat. Nah, seperti ini. Nah, ini ya saudaraku ya. Kembali lagi kepada Capricorn. Ini digembol ataupun disimpan di ikat pinggangmu ataupun di kopiah seperti ini. Tapi ini bukan kopiah saudaraku. Ini pemberian gelar songkok dari Bapak Bupati Tulang Bawang. Beliau Bapak Abdurrahman Sarbini yang kami muliakan. Beliau memberi gelar saya adalah Pangeran Sakti. Nah, ini saya diangkat saudara. Sebutannya kalau saya di Lampung Pangeran Sakti, tapi kalau di Jawa Sikliwon. Mohon maaf, apa arti sebuah nama ya saudaraku ya. Jadi untuk saudaraku yang di Lampung, tapi pun, iya pun, itu pasu, bisu, walikus, krekam, ini si Kliwon lagi menyampaikan sesuatu, semoga bisa bermanfaat ya Allah. Jadi kepada Bapak Bupati Tulang Bawang yang kami muliakan, semoga beliau dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit, juga dari musibah ya Allah. Semoga beliau menjadi husnul khatimah. Ya Allah, semoga bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi hambamu ini manusia. Terima kasih kepada beliau Bapak Bupati Tulang Bawang. Untuk saudaraku yang di Pulau Jawa, Pulau Nuwun Sampurasun, Nyuwun Agung Samudra Pangat Sami Jibu, mohon maaf kalau ada kekeliruan saya, si Kliwon menyampaikannya. Jadi kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kita bisa menjadi pahlawan, masih bisa saudaraku, pahlawan diri kita, keluarga kita, juga pahlawan lingkungan. Siapa tahu ini bisa bermanfaatnya. Jangan dilihat yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikannya. Nah, itu tadi digembol. Pak, bagaimana Pak di rumah saya ini supaya tidak ada bencana Pak, tidak ada banyak masalah Pak. Maka kamu doanya harus berdoa, karena doa ini bisa merubah nasib dan takdirmu. Jadi berdoanya untuk mencegah bencana, sekaligus kita sampaikan ini untuk yang di rumah ya saudara ya. Jadi ini yang di rumah dipaku ya saudaraku ya. Ini dipaku di rumahmu, di atas pintu ataupun di daganganmu. Nah, ini salah satunya adalah untuk mencegah bencana. Nah, untuk mencegah bencana, kalau untuk dagangan sebenarnya ada saudaraku untuk pengarisan. Kalau ini untuk di rumah, nah ini doanya adalah doa tolak bala. Ini untuk di rumah supaya tidak ada masalah, karena di dalam rumah ini kadang-kala ada sesuatu makhluk yang tidak kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita, mengganggu ketentraman, kadang-kala menimbulkan perceraian, anak ndablek, anak nakal, susah diatur, anak bandel, seperti itu. Nah, ini untuk mencegah itu saja. Nah, ini dipaku, tidak digunakan ya nggak apa-apa ya saudaraku ya, tidak dipakai pun tidak apa-apa, bukan ini pemaksaan ya saudaraku ya. Jadi ini doanya, ini sholawatnya sambil menulis ini sebenarnya sambil berdoa. Jadi ini liham satun utbi biha harala wabail hatimah wala mustafa wa mutadong wa nahuma wa patimah. Jadi ini kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Jadi liham satu
biha arwabah bil mustofa. Jadi silahkan dihafal ya saudaraku ya. Kalau mau doa tolak bala itu sebenarnya seperti itu. Di dalam perjalanan kita tuh, siapa tahu anak kita sakit sambil kita menangis, di atas piring kita rendam ayat ini liham satun. Jadi saya ulang lagi supaya nanti siapa tahu ada yang berminat menghafalkannya. Jadi ucapan itu adalah doa ya saudaraku ya. Jadi kalmilahi ini artinya Allah bicara dengan kita. Liham satun utbi biha harara wabang ilhatimang wal mustafa wal mutadong wa nahumang wa fatimang. Ini doa sebenarnya saudaraku. Cuman kita sholawatkan supaya suka orang. Suka akhirnya selalu diucapkan di jalan-jalan yang banyak begal, ataupun kita ya mohon maaf menghadapi orang yang gak suka dengan kita sambil menangis saudaraku. Karena Allah ini suka orang yang menangis. Jadi Allah ini menguji manusia ini supaya suka, maka diberi masalah-masalah. Tapi kalau membaca ini insya Allah tidak terlalu berat dan kita mampu menghadapinya. Allah manusia diuji dengan kesenangan, akhirnya lupa dengan Allah. Tapi kalau diuji kesenangan, ingat dengan Allah, insya Allah. Jadi doa orang yang terkabulkan saudaraku, sebenarnya doa orang yang terzolimi, tapi juga doa orang yang bersyukur. Jadi dia bersyukur, maka Allah tambah lagi rezekinya, ataupun mendoakan orang lain pun bisa manjur seperti itu. Maaf Pak Yai, Pak Ustaz, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa. Jadi kembali lagi kepada si Capricorn, saya sulit Pak, ya membaca itu Pak, bagaimana nih Pak? Jadi seperti itu. Misalnya nih, saya yakin banyak yang bisa ya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim saja saudaraku. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sangat penting untuk memulai pekerjaanmu agar supaya Allah memberkatimu. Menghadap ke timur boleh, melihat matahari kebesaran Allah. Jadi sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Lalu ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu minta kebutuhan, ya Allah aku butuh motor misalnya. Tapi sekali saja, jangan ditambah-tambah. Butuh motor, mobil, butuh rumah, jangan, satu kali saja. Setelah itu berhasil kita minta lagi. Menghadap ke timur 300 kali. Nah, kalau untuk hajat yang besar, untuk nyalon DPRD, nyalon Pak Lurah, kepala desa, itu 687. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Per harinya saudara, minimal ini 7 hari. Tapi kalau seterusnya malah lebih bagus. Untuk memenuhi hajatnya yang besar bisa 12.000 saudaraku. Untuk berdagang 786 setiap hari, 7 hari berturut-turut diniatkan untuk melariskan usahanya. Seperti itu. Jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan warungmu. Nah, jadi itu mengganggu setan dibaca 21 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini banyak saudara manfaatnya. Setelah membaca jangan berkata-kata, untuk mencegah pencurian, memberi wibawa, ditulis seperti itu saudara. Sebenarnya banyak saudara, tergantung manusia niatnya yang mana. Tapi saya harapkan apapun bentuknya, keyakinan itu penting. Jadi yakin di tempat lain, gak harus dengan kami pun ya tidak apa-apa. Nah, ini untuk kamu yang mengalami sebuah semacam kesulitan dalam mencari rezeki. Karena Allah ini ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itu saja ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia budi zodiak, sudah kita sampaikan bagaimana cara kamu untuk menambah kepercayaan diri kamu. Jadi itu saja, saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ya Allah, semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Yang nonton ya Allah, limpahkan kesehatan juga rezekinya ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma win alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hidaisab ya Allah. Allahumma ba'ana qala wal bala'ah wal pasa'ah wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minahana mathara minha wa ma batuna min baladina hatta khassa wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Tabarakallah ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah ya Allah. Amin. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan saya Sikliwon Setia Budi Zodia. Ya Allah.